Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Intan Pratiwi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai teknik sampling dalam mata kuliah statistika. Dalam sebuah penelitian, data memiliki peranan yang sangat penting karena data digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan dan mengambil keputusan. Namun, dalam kenyataannya, peneliti seringkali mengalami kesulitan jika harus meneliti seluruh populasi karena keterbatasan waktu, tenaga, biaya, dan sumber daya lainnya. Oleh sebab itu, digunakan teknik sampling atau teknik pengambilan sampel. Teknik sampling membantu peneliti memilih sebagian anggota populasi yang dianggap mampu mewakili keseluruhan populasi. Dengan begitu, penelitian tetap dapat dilakukan secara efektif, tetapi hasilnya masih bisa menggambarkan kondisi populasi secara umum. Pada materi ini akan dibahas mengenai pengertian populasi dan sampel, perbedaan populasi dan sampel, jenis-jenis teknik sampling, probability sampling, non-probability sampling, hingga cara menentukan ukuran sampel menggunakan beberapa rumus. Semoga penjelasan ini dapat membantu teman-teman memahami teknik sampling dengan lebih mudah. Pada slide pertama dijelaskan mengenai pengertian populasi. Populasi penelitian merupakan keseluruhan objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan, udara, gejala, maupun objek lainnya yang menjadi sumber data penelitian. Artinya, populasi adalah seluruh anggota atau objek yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi fokus penelitian. Contohnya, seluruh mahasiswa dalam suatu universitas. Yang kedua, suatu pelanggan sebuah restoran. Yang ketiga, seluruh karyawan dalam perusahaan atau seluruh masyarakat di suatu daerah. Dalam statistika, populasi dibagi menjadi dua, yaitu populasi finite dan populasi infinite. Yang pertama adalah populasi finite. Populasi finite merupakan populasi yang jumlah anggotanya dapat diketahui atau dihitung dengan pasti. Contohnya seperti jumlah siswa dalam satu sekolah. Yang kedua ada jumlah pegawai dalam suatu kantor. Yang ketiga adalah jumlah pelanggan tetap dalam sebuah perusahaan. Yang kedua ada populasi infinite. Populasi infinite merupakan populasi yang jumlahnya tidak diketahui secara pasti atau tidak terhingga. Contohnya di sini yang pertama ada jumlah pengunjung website, yang kedua adalah jumlah kendaraan yang lewat di jalan raya, yang ketiga jumlah pengguna media sosial secara keseluruhan. Dengan memahami populasi, peneliti dapat menentukan ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan. Pada slide kedua dijelaskan mengenai pengertian sampel. Sampel merupakan sebagian anggota populasi yang diambil untuk mewakili populasi dalam suatu penelitian. Jadi, peneliti tidak selalu harus meneliti seluruh populasi karena cukup mengambil sebagian saja yang dianggap dapat mewakili keseluruhan. Ada beberapa alasan mengapa penelitian menggunakan sampel. Yang pertama adalah karena adanya kendala sumber daya. Meneliti seluruh populasi tentu membutuhkan biaya, waktu, dan tenaga yang besar. Dengan menggunakan sampel, penelitian menjadi lebih hemat dan efisien. Yang kedua adalah karena faktor ketepatan. Jika populasi terlalu besar, penelitian terhadap seluruh populasi justru bisa membuat proses menjadi rumit dan kurang efektif, sampai membantu peneliti memperoleh data yang lebih fokus dan mudah dianalisis. Contohnya, jika sebuah perusahaan memiliki 5.000 pelanggan, maka peneliti tidak harus mewawancarai seluruh pelanggan tersebut. Peneliti cukup mengambil sebagian pelanggan yang mewakili karakteristik populasi.
Namun, sampel yang dipilih harus benar-benar responsif agar hasil penelitian tetap akurat dan dapat dipercaya. Pada slide ini ditampilkan ilustrasi mengenai perbedaan populasi dan sampel. Populasi digambarkan dengan seluruh kumpulan objek penelitian, sedangkan sampel hanya sebagian kecil dari populasi tersebut. Misalnya, terdapat seluruh huruf dari A sampai Z sebagai populasi. Dari seluruh huruf tersebut, hanya beberapa huruf yang dipilih sebagai sampel untuk mewakili keseluruhan. Konsep ini menggambarkan bahwa sampel hanyalah bagian kecil dari populasi, tetapi harus mampu mencerminkan karakteristik populasi secara umum. Jika sampel dipilih dengan baik, maka hasil penelitian dapat menggambarkan kondisi populasi secara akurat. Namun, jika pemilihan sampel salah, maka hasil penelitian menjadi biasa dan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Oleh karena itu, teknik pengambilan sampel sangat penting dalam penelitian statistika. Pada slide ini dijelaskan mengenai kategori teknik sampling. Secara umum, teknik sampling dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling adalah teknik sampling di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Teknik ini dianggap lebih objektif dan sering digunakan dalam penelitian kuantitatif. Jenis-jenis probability meliputi yaitu simple random sampling, stratified sampling, cluster sampling, dan systematic sampling. Sedangkan non-probability sampling adalah teknik sampling di mana tidak semua anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Teknik ini biasanya digunakan karena pertimbangan tertentu atau keterbatasan penelitian. Jenis-jenis non-probability sampling meliputi convenience sampling, purposive sampling, joke judgment sampling, quota sampling, sampling jauh, dan snowball sampling. Pemilihan teknik sampling harus disesuaikan dengan tujuan penelitian dan kondisi populasi. Pada slide kelima dijelaskan mengenai probability sampling dan simple random sampling. Probability sampling merupakan metode pengambilan sampling di mana setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Salah satu jenisnya adalah simple random sampling. Simple random sampling adalah teknik pengambilan sampel secara acak sehingga setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Teknik ini memiliki beberapa syarat, yaitu populasi harus relatif atau homogen dan tersedia keterangan sampel atau daftar anggota populasi. Contohnya adalah seorang peneliti ingin memilih 30 mahasiswa dari 300 mahasiswa secara acak. Maka, peneliti dapat menggunakan undian atau aplikasi random untuk memilih responden. Keuntungan teknik ini adalah lebih objektif dan mengurangi kemungkinan bias peneliti. Namun, kelemahannya teknik ini sulit dilakukan jika populasi sangat besar atau data populasi tidak lengkap. Pada slide 6 dijelaskan tentang stratified sampling. Teknik ini digunakan jika populasi memiliki kelompok atau strata tertentu, misalnya berdasarkan tingkat pendidikan atau usia. Stratified sendiri dibagi menjadi dua, yaitu proporsional dan disproporsional. Tujuannya agar setiap kelompok dalam populasi dapat terwakili dengan baik di dalam suatu sampel penelitian.
Selanjutnya, pada slide 7 dijelaskan mengenai cluster sampling. Teknik ini digunakan jika wilayah penelitian sangat luas atau tersebar. Populasi dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan wilayah, kemudian dipilih beberapa cluster untuk dijadikan sampel. Teknik ini lebih hemat waktu dan biaya, namun harus dipastikan cluster yang dipilih benar-benar mewakili populasi. Pada slide 8 dijelaskan systematic sampling, yaitu teknik pengambilan sampling berdasarkan interval tertentu. Caranya dengan menentukan jumlah populasi dan sampel lebih dahulu, kemudian menghitung interval pengambilan sampel. Teknik ini mudah dilakukan jika data populasi sudah tersusun secara rapi. Pada slide 9 dijelaskan mengenai non-probability sampling. Teknik ini merupakan metode pengambilan sampel di mana tidak semua anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Jenis-jenisnya antara lain adalah confinement sampling, purposive sampling, judgment sampling, kuota sampling, sampling jenuh, dan snowball sampling. Teknik ini biasanya digunakan karena keterbatasan waktu atau sulitnya memperoleh data populasi lengkap. Pada slide 10 dibahas cara menentukan ukuran sampel. Salah satu rumus yang paling harus sering dikuasai dan digunakan adalah rumus Slough-Field untuk populasi yang diketahui. Selain itu, terdapat juga rumus-rumus untuk populasi yang tidak diketahui. Rumus-rumus ini digunakan agar jumlah sampel yang diambil tetap akurat dan mewakili populasi penelitian. Pada slide 11 diberikan contoh penggunaan rumus Slough-Field. Dari populasi 130 karyawan dengan margin error 5%, diperolehlah jumlah sampel minimal sekitar 98 responden. Hal ini menunjukkan bahwa peneliti tidak harus meneliti seluruh populasi. Selanjutnya, pada slide 12 dijelaskan contoh penentuan sampel untuk populasi yang tidak diketahui. Perhitungan dilakukan menggunakan tingkat kepercayaan, proporsi populasi, dan margin error untuk menentukan jumlah responden yang diperlukan. Baik, itulah penjelasan mengenai teknik sampling. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.